Ya, kita Betul, lanjutin Pak. ya. Oh iya, mungkin ini ya, ada yang hanya mengambil praktikum saja ya. Jadi mungkin saya sedikit ngulang ini apa namanya untuk komponen penilaian ya. Kalau yang teori tadi sudah sih. Nah, karena saya cek jumlah pesertanya beda ya. Yang kelas teori 33, yang praktikum 34. Jadi kayaknya ada yang ambil praktikum doang. Yang ini sih nggak usah ya, saya skip aja langsung ke ini ya, penilaian ya. Jadi untuk yang praktikum itu ini komponen penilaian ya. Ada pretest, laporan, kuis, UTS, UAS. Sebenarnya komponennya masih sama ya dengan yang dulu ya sebelum-sebelumnya. Cuman dari seluruh ini tes ini 13 kali pretest itu semuanya diambil ya. Bukan diambil 10 terbaik. Kalau kemarin kan 10 terbaik ya. Nah, sekarang semuanya diambil. Kemudian ini nah, jadi untuk yang ngambil praktikum doang itu yang kalian kerjakan itu adalah pretest, kuis, dan laporan praktikum. Jadi nanti kalau kalian lihat ada review test, yaitu nggak usah dikerjain. Ya, review test itu untuk yang kelas teori. Ya, yang praktikum itu pretest, kuis, sama tambahannya ini laporan praktikum. Ya kalau yang ngambil dua-duanya ya semuanya dikerjakan ya. Review test sama laporan praktikum dikerjain semua. Itu aja sih kayaknya. Kalau yang ini nggak usah ya. Ini teori kan yang ngambil praktikum doang kan udah katam gitu. Udah katam teorinya. Ya, oke. Ya, mungkin langsung aja ya. Untuk modulnya ini kalian bisa download ya di apa LMS ya. Oh iya, yang ngambil praktikum doang ini silahkan join ini ya kalau belum ya. Join ke grup kok grup sih ke ini LMS ya, Moodle ya, Learning Management Systemnya ini. Kemudian masukin ini enrollment key-nya yang strukdat B0 tanda seru ya. Gitu karena masuknya ke grup B. Itu nanti eh, di situ ada modul-modulnya. Nah, ini strukturnya agak berbeda ya. Jadi ini modelnya kemudian bisa diambil di sini. Nah, ada modul praktikum yang ini. Satu modul aja ini isinya udah komplit sih. Jadi kalau kalian mau apa namanya merasa oh ini materinya kok lambat sekali nih, bosan saya mau skip ya boleh langsung ke bab 2, bab 3 atau bab yang terakhir juga boleh. Ini sudah komplit soalnya. Ya, kalau yang modul praktikum sudah komplit. Kalau yang modul kelas sih satu-satu ya, per pertemuan satu 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 gitu. Karena kalau praktikum kan bentuknya ini buku ya formatnya ya. Formatnya buku jadi langsung komplit. Tapi kalau yang ini kan modelnya ini ya presentasi PowerPoint ya, yang di PDF kan. Jadi satu-satu. Memang filenya ada banyak soalnya. Kalau yang ini memang filenya hanya satu. Gitu ya. Ini 137 halaman. Woi. Dibagi secara cuma-cuma ini ya. Kalau kalian beli buku buku teks struktur data ya di toko buku itu ya isinya paling kayak gini ya. Tapi kan bayar. Nah, ini gratis ya. Gitu. Oke. Eh, ya mungkin kalau untuk Python karena sudah pada banyak yang dapat ya, sudah pernah dapat maksudnya. Jadi nggak perlu saya bahas terlalu mendalam ya, review aja ya, review aja. Jadi Python itu kalau saya bilang sih ini termasuk bahasa yang cukup baru ya, baru populer ya, meskipun dia muncul pertama kali tahun 91 ya. Tapi sepanjang saya kuliah ya, zaman saya kuliah tuh saya nggak pernah dengar Python itu. Dia pernah dengar ya, cuman kayaknya belum ada orang yang pakai Python ya. Jarang gitu loh maksudnya. Hampir nggak ada yang pakai ya. Karena ya itu cuman bahasa pemrograman biasa gitu. Oke, nggak ada fitur yang spesial ya waktu itu. Ya. Cuman terus kalau saya lihat semakin ke sini itu Python semakin populer karena yang pertama eh, banyak library ya, banyak banyak library terutama yang berhubungan dengan AI ya. Itu di Python tuh banyak sekali. Jadi kalau kalian mau bikin misalnya apa ya algoritma untuk pengenalan wajah gitu ya pakai Python itu sudah ada library-nya ya gitu. Jadi misalnya saya ketikin face
recognition Python ya. Nah, ini sudah ada ya. Banyak gitu loh tutorialnya. Atau saya tambahin aja library ini ya. Nah, ini face recognition. Contohnya, nah ini sudah ada. Jadi saya punya gambar, kemudian diinputkan gambar ini, kemudian nanti langsung bisa ketahuan ada muka siapa aja di situ. Oh, ada 2 output gitu. Nah, ini cuma cukup ini. Pertama import, yang kedua image-nya filenya namanya apa, dan yang ketiga tinggal ini apa namanya? Lokasinya di mana aja. Udah 3 baris doang gitu. Bandingin kalau misalnya pakai yang C++ ya, C++ ya, OpenCV nama library-nya ya, face recognition ini. Contohnya ada nggak ya? Wah, ini contohnya lihat aja nih sepanjang ini ya. Ini baru bikin functionnya itu kan, terus ini panjang banget ya buat detek muka. Ya. Oh kan? Jadi kalau bahasa yang lain itu isinya kayak gini nih, terus panjang ini gitu. Kalian saya suruh baca satu function gini aja mungkin bingung ya, lama gitu ya. Setengah mati ini apa nih, panggil apa sih ini? Mengerikan ya. Bandingin sama ini Python nih cuma 3 baris. Nah, jadi tahu ya kenapa kok sekarang Python populer ya, karena gampang makainya gitu loh. Makainya gampang. Itu alasannya ya. Jadi alasannya ya karena mudah ya. Cuman kekurangannya adalah Python ini bukan diperuntukkan untuk bikin apps gitu misalnya. Katakanlah aplikasi Android ya, dibikin pakai Python ya nggak bisa gitu loh. Tapi kalau aplikasi Android dibikin pakai C++ masih bisa ya. Pakai Java masih bisa ya. Terus sekarang bahasanya Kotlin ya gitu. Tapi kalau pakai Python ya nggak bisa gitu. Problemnya di situ. Jadi Python ini memang mudah dipakai, cuman dia ini kan apa ya, istilahnya bahasa pemrograman yang kalau saya bilang sifatnya eksperimental itu. Kalau kalian mau nyoba-nyoba sesuatu ya, mau mencoba membuat algoritma baru atau mencoba mengimplementasikan sebuah rumus matematika atau algoritma gitu, pakailah Python ya. Kalau pakai Python bisa, berarti nanti baru dibikin versi Java atau bikin versi C++ gitu misalnya ya. Kayak gitu. Jadi kalau daripada nanti udah terlanjur dibikin di C++ ternyata algoritmanya jelek atau algoritmanya kurang applicable gitu kan, padahal bikinnya kan susah tuh di C++ ya. Nah, kelamaan gitu loh. Jadi kalau pengen cepat ya bikinlah pakai Python, dicoba dulu bisa nggak? Oh bisa tuh. Bisa ngenalin wajah dengan baik nggak? Jangan-jangan nanti kalau diinputin foto kayak gini, nanti yang kedetek jadi wajah tuh misalnya bendera ini malahan. Bendera ini bisa kedetek jadi wajah orang itu kan kacau. Berarti algoritmanya nih nggak bagus gitu misalnya. Kayak gitu ya. Oh, ini pendek-pendek kalau Python cuma segini. Ini yang anu ya. Ini video ya. Ya, ini video. Video juga bisa. Nah, ini bisa sampai detect ini mukanya si A, si B, si C itu juga bisa ya. Gitu. Ya, ini Python ya. Karena mudah digunakan jadinya sekarang populer ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya ya gratis juga ya. Gratis ya sebenarnya kalau bahasa pemrograman itu sekarang sih kalau saya bilang sih semuanya gratis ya. Kalau dulu sih kayak C# gitu kalau mau dikomersilkan berbayar ya karena dia harus pakai apa namanya framework .NET ya punya Microsoft ya. Microsoft itu kan cukup komersil ya. Cukup komersil tapi sekarang udah nggak terlalu sih, maksudnya sekarang udah lebih bebas ya. Gitu. Kemudian Python itu tipikalnya adalah bahasa interpreter ya. Jadi bahasa pemrograman itu ada 2 macam ya, compiler sama interpreter ya. Python itu termasuk yang interpreter ya. Artinya tuh baris itu dieksekusi satu per satu ya. Jadi kalau misalnya saya punya source code ya, saya punya source code ada 4 baris ya. Ini baris pertama akan coba dieksekusi, terus yang kedua, terus yang ketiga, terus yang keempat gitu. Jadi kalau misalnya nih saya bikin aja print ya, satu print 2
print 3 ya. Ini kan print 1, print 2, print 3. Kemudian saya run keluar ya 1, 2, 3. Nah, seandainya nih saya bikin yang baris ketiga ini ada kesalahan ya. Misalnya saya lupa tanda petik yang penutup kayak gini. Kemudian saya jalankan hasilnya error duluan. Nah, ini deh. Kalau petiknya apa namanya? Petiknya cuman sebelah doang emang udah dari awal nggak bisa ya. Karena sama teks editornya udah kebaca error. Tapi ini misalnya saya nggak pakai petik ya, saya tulis cuma 3 gini, artinya 3 akan dibaca sebagai sebuah variabel. Padahal saya nggak mendeklarasikan variabel 3 gitu. Kan error berarti kan di sini. Tapi kalau kita lihat ya, yang baris pertama sama kedua ini dia akan tetap dieksekusi ya. Ini keluar 1, lalu ini 2 ya, keluar tulisannya. Nah, baru yang di baris ketiga ini muncul error ya. 3 is not given bla 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 gitu ya. Jadi yang ini dieksekusi, yang ini dieksekusi, lalu yang ini juga dieksekusi ya. Nah, ini berbeda dengan bahasa apa namanya? Kayak C++, kayak Java itu kalau misalnya ada kasus seperti ini ya, terus kemudian di baris yang ketiga ini ada error, ini dari awal itu sudah error semua ya. Artinya yang 2 baris pertama ini juga nggak akan dieksekusi, yang nggak akan ada outputnya gitu. Jadi meskipun yang error ada 1 baris dan itu di paling bawah gitu, nah baris atasnya juga nggak akan dikerjakan semua ya. Dari awal sudah akan dianggap oh ini error. Karena yang namanya compiler itu modelnya adalah dia akan mengecek seluruh baris dulu ya. Jadi seluruh baris itu akan dicek ya, istilahnya dikompil gitu. Semua baris dicek, kalau nggak ada error baru akan dijalankan ya. Itu compiler. Tapi kalau interpreter dia nggak akan ngecek semuanya, dia langsung jalanin aja satu persatu. Ini dijalanin, oh bisa. Kemudian yang baris kedua dijalanin ya. Baris yang kedua ini jalanin bisa. Baris yang ketiga dijalanin, oh ternyata nggak bisa. Ya, kayak gitu caranya. Ya. Bedanya di situ ya. Compiler sama interpreter. Intinya sih itu ya perbedaannya. Gitu. Kemudian, nah ini kalau mau sih Python bisa dibikin model interaktif ya, kayak gini ya. Tapi karena kalau model interaktif kita modelnya bikin ngetiknya kayak komen ya, kayak perintah gitu, per baris, tiap baris baris eksekusi gitu. Cuman kita bikinnya kalau di sini praktikum ya langsung banyak baris ya, taruh di file terus di run gitu. Oke, nah untuk yang pertama kita belajar ngeprint tadi sudah ya. Ini print ya, perintahnya print biasa ya. Kemudian harus diikuti tanda petik ya, seperti ini ya. Petiknya 1 atau petiknya 2 nggak masalah ya. Nah, ini petik 2 kayak gini, petik 1 kayak gini ya, hasilnya sama aja ya. Gitu. Kalau di bahasa yang lain, petik 2 sama petik 1 itu memiliki arti yang berbeda. Ya, artinya berbeda. Kalau petik 2 ini tipe data string, kalau 1 ini tipe data char ya, atau karakter. Nah, masalahnya kan di Python itu kan dia itu kan nggak ada tipe data, istilahnya tipe datanya implisit ya, nggak nampak gitu loh. Jadi kalau misalnya saya ngetikin A sama dengan 10, B sama dengan halo gitu kan, nggak kelihatan tipe datanya kan. Padahal yang A ini kan tipe datanya integer ya. Yang A ini integer, sedangkan yang B ini tipe data halo. Tipe data string, sorry. Tipe data halo. Ini integer, yang ini string. Gitu ya. Nah, kalau di bahasa lain itu harus ditulis ya. Ini integer kayak gini. Terus di sini harus ditulis string, harus didefinisikan gitu loh. Kayak gitu. Nah, dan jangan sampai salah. Misalnya ini char ya. Char itu petiknya 1 ya. Dan hanya bisa menyimpan 1 karakter. Jadi petik 2 sama petik 1 ini untuk pembeda ya. Kalau petik 2 ini berarti tipenya string ya. Kalau petik 1 tipenya char, karena ada perbedaan tipe data ya. Kalau di Python sih karena tipe datanya itu implisit ya, nggak nampak ya. Jadi petik 2 sama petik 1 ya dianggapnya sama gitu loh. Ini sama aja. Gitu. Kan kita nggak perlu mendefinisikan tipe data gitu. Jadi suka-suka Python ya mau dia di-assign kemana ya. Seperti itu. Kemudian nah ini kalau pakai VS Code ya seperti ini ya. Kalau kalian apa namanya pakai manual ya, pakai terminal juga bisa ya.
Ini kan tadi saya taruh desktop ya. Berarti saya ke desktop, lalu saya nge-run. Nah, run-nya pakai perintah ya, command namanya Python. Ya. Python namanya test2.py. Nah, outputnya sama ya, 1, 2, 3. Seperti ini ya. Gitu. Nah, Python-nya ini yang kita pakai harus versi 3 ke atas ya. Saya lupa ya. Di tempat saya versi berapa ya? 39. Oh, sudah paling baru nih. Ya, sudah saya update berarti. 39. Seingat saya terakhir masih 37 kalau nggak salah. Tapi ternyata sudah saya update ya. 39. Ya, pokoknya kalian selalu pakai yang paling baru ya. Selalu pakai yang paling baru. Ya supaya kadang ya itu tadi, kalau saya bikin source code di tempat saya jalan itu. Terus ternyata pas kalian praktekin, loh kok nggak bisa gitu. Oh ternyata karena versinya beda. Gitu. Kalau saya selalu ini acuannya pakai yang paling baru ya, gitu. Tapi biasanya kalau sama-sama versi 3 ya, versi 36, 37, 38 bedanya nggak jauh sih, mungkin cuma ada tambahan beberapa library baru. Tapi kalau nanti misalnya nih Python udah berubah jadi versi 4 gitu misalnya, angka depannya yang berubah, nah itu biasanya perubahannya cukup signifikan ya. Gitu akan banyak banyak source code yang dari versi 3 ke versi 4 itu nggak kompatibel ya. Biasanya gitu. Karena kemarin dari versi 2 ke versi 3 itu kayak gitu ya. Banyak source code yang tiba-tiba nggak jalan ya. Ternyata butuh versi 3 ke atas ya, kayak gitu. Seperti itu. Kemudian berikutnya ini tadi sudah ya. Ya Python itu juga keuntungannya kalau kita mau bikin program ya langsung aja tulis kayak gini ya. Nggak perlu embel-embel macam-macam. Bandingin kalau misalnya saya mau bikin program pakai C++ ya. Nih saya praktekin C++. Ya, saya harus apa ini extension. Oh, saya belum pernah pakai. Ya, install dulu. Ya, saya di VS Code ternyata belum pernah pakai ya. Oke, jadi kalau C++ itu pertama harus pakai header dulu ya, include ya, IOStream ya, using namespace std. Misalnya saya mau kasusnya sama nih, mau bikin print 1, print 2, print 3 gitu ya. Kayak gini kan. Nah, ini baru saya Baru saya bikin satu gini ya. Cout 2, cout 3. Ini saya simpan desktop test2 cpp, terus saya compile manual aja ya. G++ test2 cpp. Terus tes sebentar. Oh ini nih, salah nama. Dot. Nah, keluar ya 1 2 3. Ini pakai C++ ini bahasanya ya. Keluar outputnya 1 2 3 ya. Nah, ini sekalian saya tunjukin bedanya ya. Kalau pakai bahasa lain kayak C++ ini, kalau misalnya ada error di baris yang ketiga ini, yang ngeprint ketiga ini saya bikin error ya, misalnya titik komanya hilang. Lalu saya jalanin. Nah, ini akan langsung error ya, kebaca di sini ya. Di compile itu gagal ya. Kalau di compile gagal otomatis ya nggak bisa di-run ya. Gitu ceritanya. Jadi ketika ada satu aja baris yang error ya nggak bisa gitu. Harus benar semua baru bisa dijalani ya. Ya ini ya kalian lihat ya bedanya ya. Ngeprint 1 2 3 ini yang Python ya butuhnya 3 baris. Yang C++ ini sampai 11 baris ya. Gitu. Jadi memang Python jauh lebih mudah dipelajarin ya. Untuk pemula lebih mudah jauh ya dibandingin dengan ini. Cuman nanti kalian pelan-pelan arahnya nanti tetap harus ke sini ke bahasa yang compiler karena kalau mau bikin apps harus pakai ini. Kalau nggak C++, Java, ya pokoknya bahasa-bahasa lain yang memang harus dikompil gitu. Seperti itu. Oke, kemudian sampai mana tadi? Ya ini ngejalanin ya, ngeran. Kalau Python tadi perintahnya pakai Python spasi nama file ya. Itu. Nah, kemudian ini
yang namanya tipe data ya. Tipe data di Python sebenarnya Python ya punya tipe data ya, meskipun kita nggak pernah menulis secara eksplisit ya. Tipe datanya tuh implisit, nggak kelihatan gitu. Beda dengan bahasa yang lain ya, bahasa Java, bahasa C++, ini semua harus ditulis, harus clear. Makanya istilahnya kayak Java gitu, istilahnya strong typing ya. Strong typing artinya kita bahasanya itu strict gitu loh. Kita ngetiknya harus benar ya. Harus benar, nggak boleh ada salah gitu. Seperti itu, dan ya itu semuanya harus clear, harus jelas ya. Strong typing tipe. Oke, tipe data primitif kayaknya ini di Alpro harusnya sudah lah ya, dibahas secara singkat. Nah, kemudian variabel ya. Ya variabel itu dipakai buat nampung nilai ya. Kita bisa bikin kalau di sini di Python ya langsung ketikin aja nama variabelnya A gitu misalnya 10 atau nilai 20 ya, sorry. Apapun bisa ya. Terserah, yang penting harus diawali dengan string. Kalau diawali angka setahu saya nggak bisa ya. Ya, diawali dengan angka nggak bisa. Tapi kalau angkanya di belakang bisa ya. Misalnya A12 nggak masalah. Nah, ini bisa ya. Ini standar ya di semua bahasa pemrograman seperti itu. Memang yang namanya variabel tidak boleh diawali dengan angka. Ya, tidak boleh. Gitu. Harus diawali dengan alfabet ya. Termasuk karakter-karakter ya, kalau karakter non alfanumerik memang nggak boleh ya dipakai ya. Kayak misalnya tanda seru ini nggak boleh ya. Yang boleh hanya underscore ya. Ini boleh. Underscore boleh dipakai buat nama variabel ya. Hanya itu saja. Selain alfanumerik ya, selain angka, selain huruf itu hanya boleh underscore ya. Selain itu tidak boleh. Gitu. Underscore di depan bisa ya. Underscore A gini bisa ya. Boleh. ABC ini bisa ya. Bisa. Kemudian apalagi itu variabel ya, dipakai buat nyimpan angka. Oh ya, variabel huruf A kecil sama A besar itu merupakan variabel yang berbeda ya. Jadi variabel A kecil ini A besar itu dianggap sebagai variabel yang berbeda. Lain kalau misalnya kalian apa namanya udah ambil basis data ya harusnya ya, atau semester ini ya. Nah, kalau di basis data itu huruf kecil huruf besar dianggapnya sama ya. Jadi kalau kalian misalnya mau bikin query ya select nama from mahasiswa misalnya kayak gitu ya. Dibandingkan dengan yang ini select nama from mahasiswa. Nah, ini sama, dua ini sama ya. Dua baris ini itu dianggap sama ya. Sini meskipun namanya kecil semua, ini namanya besar semua. Lalu mahasiswa ini M-nya kecil, yang ini M-nya besar, itu dianggapnya sama ya. Itu kalau di basis data ya. MySQL itu misalnya atau Oracle, Express gitu, itu sama ya. Tapi kalau di programming itu case sensitif ya, huruf besar sama huruf kecil itu dianggap dua entitas yang berbeda ya. Gitu. Itu variabel, kemudian operator. Nah, operator ini biasanya untuk fungsi matematis ya. Ada beberapa operator yang basic ya, tambah, kurang, kali, bagi ya. Standar ya. Misalnya A tambah ya pakai tambah ya, kurang ya pakai minus, kali nah pakainya bintang ya, terus bagi pakainya slash ya. Kemudian double slash ini kalau mau pembagian sekaligus dibulatkan. Jadi kalau misalnya saya punya angka 10 terus dibagi dengan 3 ya. Kalau seperti ini maka ini hasilnya outputnya nanti 3 ya. Tapi kalau tanpa ini ya, ini 3,333 ya. Kita buktiin aja ya. Jadi kalau cuman ini A bagi B ya ini sesuai dengan hasil pecahannya ya, sama kayak kalau di kalkulator itu. Ini 3,33333 tak terbatas ya. Tapi kalau saya tambahin slash-nya 2 itu akan dibulatkan ke bawah ya. Gitu. Floor istilahnya ya, pembulatan ke bawah. Meskipun hasilnya 3,9 gitu misalnya. Misalnya saya kasih 12 nih misalnya. Nah, tetap 3 ya. Padahal 11 itu dibagi 3 kan harusnya 3,66 ya.
Bener kan? Iya kan 3,66. Harusnya kalau dibuletin normalnya kan buletinnya ke atas. Tapi ini enggak ya. Ini selalu ke bawah. Kemudian modulo itu adalah sisa pembagian ya. Jadi kalau misalnya 11 di modulo 3 hasilnya adalah berapa? Ada yang tahu? 11 di modulo 3. Ada yang tahu? 2, Pak. 2, betul. Ya karena angka di bawah 11 itu kan nggak bisa dibagi 3 ya. Artinya nggak bulat itu loh. Hasilnya tidak bulat. Bilangan bulat terkecil yang bisa dibagi 3 adalah 9. Ya. Nah, berarti 11 dikurang 9. Nah, sama dengan 2. Kayak gitu cara ngitungnya. Ya. Gitu. Kecuali kalau 12 dibagi 3 kan bisa, maka hasilnya adalah 0. Ya. Tapi kalau 11 di modulo 3 ya hasilnya 2. Ya. Kalau 12 modulo 3 hasilnya 0. Ya. Seperti itu. Kemudian ini bintang 2 kali itu pangkat ya. Pangkat. Ini saya kecilin angkanya. 4 pangkat 3. Hasilnya 64. Ya. Biasanya kalau pangkat tuh, kalau di bahasa lain tuh pakainya ini ya, caping ini ya. Nah, kayak gini. Biasanya. Tapi kalau di Python, ini bintang 2 kali. Double asterisk. Seperti itu. Kemudian ini ada operator apa namanya conditional ya, conditional statement ya, ini biasanya dipakai untuk if ya, pengecekan gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya sebuah statement ya, if A lebih besar dari B maka cetak A lebih besar ya. Ini misalnya bentar, saya kasih ininya, kalau enggak maka A lebih kecil. Nah, ini contohnya untuk ini ya. Ini untuk statement pakai operator. Ini A lebih besar karena A nilainya 4 ya. Tapi kalau saya kecilin A-nya 2, maka outputnya adalah A lebih kecil ya. Gitu. Ya ini. Ini kegunaan dari operator ya. Apakah A lebih besar dari B ya, kalau pakainya ini. Diasumsikan ini kirinya A, kanannya B gitu ya. Kayak gini. Sebelah kiri operator itu A, sebelah kanan operator itu B ya. Contohnya ini ya, apakah A lebih besar dari B? Kalau dibalik arahnya ya berarti apakah A lebih kecil dari B? Kemudian apakah A sama dengan B itu pakai sama dengan 2 kali. Ya. Terus ini apakah A lebih besar sama dengan, apakah A lebih kecil sama dengan, atau apakah A tidak sama dengan B. Itu semuanya untuk mengecek. Gitu. Sebenarnya ini kalau ditampung ke variabel bisa-bisa aja sih. Ini A lebih besar dari B. Ini ya. Kita tampung ke dalam sebuah variabel, lalu kita cetak variabelnya. C gitu. Maka hasilnya harusnya true ya. Kita lihat oh ini sorry. Ini tadi 4 ya. Nah, ini true ya. Ketika A lebih besar dari B ya, A-nya 4, B-nya 3 kan benar ya. Maka ini kembalinya true. Tapi kalau saya balik, saya kecilin gini, maka hasilnya false ya. Sebenarnya ini ya. Semua ini ya, operator ini akan menghasilkan nilai true or false ya. Tujuannya untuk menghasilkan itu benar atau salah. Itu namanya tipe data boolean ya. Ada di sini kayaknya tadi. Boolean. Oh, enggak ada ternyata. Tipe data boolean ya. Artinya boolean itu kalau nggak benar ya salah, cuma ada 2 kemungkinan ya. Gitu. Kemudian, nah ini kalau misalnya mau kita punya boolean dan mau dibalik ya, ya bisa pakai ini not, and atau or ya. Jadi kalau misalnya ini C kan tadi kan ini hasilnya C itu kan anu ya, false ya. Kalau saya balik not C gini, saya nggak bisa. Oh, harus ini. Not C. Not C. Oh, nggak mau. Oh, harus pakai statement ya. Nggak bisa pakai variabel. Oke lah. Ya sebenarnya sama kayak ini sih.
apa namanya, harus di ini di sorry tadi kayaknya saya typo deh. Bentar. Iya, n-nya kecil. Tadi saya kayaknya n-nya besar ya. Kayak gini. Jadi kalau not C, maka bacanya kan C ini kan nilainya false ya. Apakah A lebih besar dari B? Kan jawabannya kan false. Nah, tapi kalau ini saya ketikin ya seperti ini. If not C, berarti kan tadi C-nya yang awalnya false jadi true. Makanya akan terpenuhi. Jadi buat menegasi, ya, membalik hasil gitu. Itu bisa pakai operator ini, membalik hasil. Atau kalau punya dua atau lebih ini, dua atau lebih statement, kayak gini misalnya, if A or yes, if C or D, ya maka print betul, true, ya. Ya kalau kayak gini hasilnya pasti selalu true ya. Or itu kan ketika salah satu true, ya maka hasilnya true ya. Tapi kalau salah satu false, ya misalnya pakai n ya. Kalau n, misalnya salah satu false, ya maka hasilnya akan false ya. Nah ini, ya nggak akan keluar ya. Oh, ini nggak terpenuhi kok. Hasilnya kan if false ya nggak akan terpenuhi itu loh. Ini false. If itu kan hanya bisa berjalan ketika kondisi di sini bernilai true, ya kan? Tapi kalau kondisi di sini bernilai false, ya nggak akan dijalanin, ya, nggak akan keluar apa-apa. Ya, ini kan pelajaran itu ya di mata kuliah logika matematika ya. A, N, B, or C, maka hasilnya apa itu ya, premis A, premis B, ya itu ya. Gunanya kalian belajar logika matematika ya buat ini ya. Ketika kalian menghadapi operator kayak gini, ya N sama OR lebih kuat yang mana kan, itu harus tahu. Kemudian kalau misalnya not A or B, nah itu bisa diubah jadi apa gitu kan, bisa kan ada istilahnya, saya lupa namanya apa istilahnya itu. Tapi bisa ya di otak-atik gitu. Supaya apa namanya statementnya lebih sederhana gitu. Oke, lanjut. Kemudian function. Nah, function ini apa namanya, kita misalnya kita punya baris program yang dijalankan berulang kali ya, dijalankan berulang kali. Nah, itu akan lebih mudah kalau dibikin dalam bentuk function ya, dibikin dalam bentuk function. Misalnya saya punya ini nih, misalnya nama satu Christian ya, umur 1 17, kemudian nama 2 Adi ya, umur 2 18. Saya pengen nyetak semuanya nih, saya print, formatnya begini ya. Nama saya koma aduh, nama 1 koma umur ketutupan, umur saya koma umur 1 kan gini. Kemudian kan untuk yang nama kedua ini saya ganti kayak gini kan, kemudian saya jalanin. Nah ini hasilnya, nama saya Christian, umur saya 17, kemudian nama saya Adi, umur saya 18 ya. Seperti itu hasilnya. Cuman kalau kita lihat ya, ini kan ada 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 baris program itu yang selalu berulang ya. Nama saya ini kan apa namanya, berulang di sini ya. Ada lagi nama saya. Kalau orangnya ada 5, ya, nama saya kan redundan gitu loh, nggak efisien. Nah, kayak gini nih akan lebih efisien kalau kita bikin function ya, cetak gitu misalnya. Dia akan terima dua parameter, yang pertama nama, yang kedua umur ya. Isinya ya cuma ngeprint aja ya. Print ini saya copy aja deh. Nama saya nama ya, umur saya umur ya. Jadi saya bikin di sini deklarasinya, kemudian di sini akan lebih mudah kalau saya tinggal panggil gini, cetak nama 1, umur 1, cetak nama 2, umur 2. Hasilnya sama ya, sama persis. Tapi akan lebih efisien, kita cuma tinggal panggil fungsi aja ya. Fungsinya itu isinya ya nyetak gini ya.
Ini kan ya nggak terlalu kelihatan karena ini cuma baris satu baris doang. Bayangin kalau fungsinya ini ada 10 baris ya, dan itu kalian nggak bikin dalam sebuah fungsi, kalian ketikin manual. Ketika ada 3 input, berarti ada 3 kali 10 baris, ya 30 baris. Tapi kalau dibikin fungsi, ya barisnya nggak akan nambah karena kita cuma panggil fungsi aja. Ya, gitu. Jadi kalau kalian punya source code yang redundant, yang duplikat, bikin aja ke fungsi gitu ya. Gitu. Keuntungannya ya kalau misalnya kalian butuh mengganti sesuatu, misalnya mau ganti kata-katanya di sini, nama gua, umur gua, nah ini kan tinggal ganti sekali doang. Kalau pakai cara yang tadi, kita punya 100 baris, ya kita harus ganti satu-satu ya. Nama sayanya dihapus, ganti gua gitu dan seterusnya ya. Kayak gitu ya. Jadi itu function ya, function ini. Kemudian apa ini? Modul dan Python standard library. Modul, oh ini anu ya. Kalau kita misalnya mau apa namanya menyimpan ya source code kita, atau istilahnya membuat library ya, membuat modul atau membuat library, ya kita bisa aja nih. Contohnya fungsi cetak ya. Ini mau saya taruh di fungsi terpisah. Katakanlah misalnya kalian bagi tugas ya sama teman kalian. Itu kalian bagi tugas ya. Teman kalian suruh bikin fungsi-fungsinya, kalian suruh bikin program utamanya. Ya bisa aja di sini saya bikin ya fungsi cetak di sini, kemudian saya simpan library ya, .py misalnya gini, library.py. Nah, di sini kita pengen pakai fungsi yang ada di sini, bisa aja ya, tinggal import aja. Import kemudian library seperti ini. Kemudian di sini tinggal panggil library cetak. Kita coba, semoga nggak error. Ya bisa ya, keluar nih. Itu. Ini kalau kalian bagi tugas kan nggak mungkin ya kalian kerja ya satu tim gitu, filenya cuma satu kan nggak mungkin ya. Kalau filenya cuma satu di keroyok rame-rame, nanti ketika ada satu orang ganti, terus ada orang yang lain yang ganti secara berbarengan, nanti ketimpa ya, malah ada yang nggak kesimpan ya. Jadi kalau mau kerja tim ya filenya sendiri-sendiri ya, bagi tugasnya jangan dicampur. Nanti tinggal import aja gitu loh. Jadi si A itu ngerjain ini program utama, si B ngerjain function definisiin di sini semua gitu ya. Oke, itu modul. Kemudian ada juga di Python ada beberapa apa library standar ya. Ini contohnya math ya. Math itu untuk operasi matematika ya, import math from math ya. Oh, ini bisa langsung sih SQRT ini misalnya ya. Atau gini, kalau import math, lalu kita pakai math. Nah, ini ada fungsi-fungsi yang hanya ada di ini. Di library math itu ada apa aja sih? Oh, ada SQRT, ada cos, ya, sin, tangen, ya. Wah, ini fungsi-fungsi matematika. Daripada kalian misalnya mau ngitung apa namanya cosinus ya dari sebuah bangun datar, misalnya dari sebuah beberapa sisi gitu, daripada bikin sendiri ya tinggal pakai aja ya cos misalnya seperti itu. Ini C-nya pembulatan ke atas, komnya apa ya? Nggak tahu saya. Faktorial, gamma, plus, yaitu cukup lengkap ya. Seandainya ada yang nggak ada pun kalian bisa tutup itu ya, pakai library ya. Library misalnya NumPy, NumPy ya. Yang paling terkenal tuh ini NumPy. Ini library Python buat matematika ya, yang cukup populer ya. Ini lebih lengkap daripada Math. Tapi ini bukan library bawaan ya. Ini bukan library bawaan, ini harus diinstal dulu. Nih, caranya nginstal tuh apa namanya?
tinggal pakai ini pip install numpy ya. Ini kalau saya ketikin numpy gini harusnya error ya. Kemudian misalnya saya mau pakai function apa ya? Ini tapi ini cukup kompleks ini. Wah, ini udah bisa dipakai buat ini juga ya, image ya. Tapi gini, ini saya cuma ngimpor doang ya, impor doang terus saya run. Nah, error gitu loh. Keluar tulisan no module name nampi ya. Ya, karena kita emang nggak apa nggak belum install gitu loh, belum pasang gitu. Nah, caranya install ini ya di terminal ini ya. Di terminal ini kalian bisa langsung ketikin kok pip ya install nampi ya. Dan ini yang install oke. Apa ini? Oh, cuman itu doang. Oke. Tuh, masih error. Oh, harus ini dulu kayaknya. Ya, itulah intinya ya. Jadi kalau kalian mau ngimport library dari luar ya, misalnya kayak nampi ini ya tinggal ini ya. Ketikin perintah ini ya. pip install nampi ya. Nampi ya maksudnya numeric Python ya singkatannya ya. Gitu. Tergantung di webnya caranya install gimana ya. Ada lagi library yang lain misalnya untuk text processing ya, sastrawi gitu ya. Text processing bahasa Indonesia. Ini cara installnya pakai apa ya? Pakai PIP juga, PIP install sastrawi gini. Gitu. Ini kalau mau pakai library dari luar ya, yang nggak ada di bawahnya Python, yang nggak built-in, caranya seperti itu. Gitu. Oke, kemudian ini tadi yang anu ya, Python standard library sama modul. Lalu untuk input output ya, kalau mau inputin ya tinggal pakai perintah input ya. Kemudian kalau output ya pakai print ya. Misalnya mau bikin kalkulator ya, A sama dengan tuh, input. Ya. Terus saya print nama saya A ini ya. Input masukkan saya masukkan nama Anda. Lalu nanti akan keluar output nama saya siapa. Nah, masukkan nama Anda Christian. Keluar nama saya Christian. Nah kayak gini. Ini untuk input ya. Untuk ngetes input seperti itu. Kalau output ya tinggal print. Kemudian struktur kontrol. Ini tadi saya sudah praktekin if else ya. Untuk pengecekan bisa juga sorry kalau while sama for ini untuk looping ya. Mengulang proses ya. If else kan sudah ya. Saya praktekin yang ini untuk for aja. Misalnya saya punya A nilainya 10, kemudian saya pengen cetak tulisan hello world ya. 10 kali ya. Pokoknya sesuai dengan nominal yang ada di sini. Kita bisa pakai for ya, for apa namanya A in range sorry, kok A sih? I ya. In range A gini. Lalu saya jalanin, nah keluar tulisan ya hello world 10 kali ya. Kayak gitu. Pakainya gini, range itu kemudian diisi apa namanya? Nilainya mau berapa kali dijalanin. Seperti itu ya in range. Atau kalau mau pakai while juga bisa, cuma kalau pakai while itu agak repotnya kita harus nyiapin counter ya. Misalnya batasnya 10, lalu count-nya mulai dari 0 ya. Selama count masih kurang dari A ya, maka ngeprint ya. Terus count-nya di plus sama dengan 1, agak repot. Ya hasilnya sama sih. Nih, ini yang kedua ini.
Outputnya sama, cuman sedikit lebih repot. Ya. Itu kalau mau pakai while. Cuman keuntungan dari while adalah dia nggak melulu ditentukan pakai ini ya, pakai nominal gitu loh. Gitu. While itu cocok kalau misalnya kalian nggak tahu kapan harus berhenti. Ya, kita nggak tahu loopingnya ini harus jalan berapa kali. Ya, kayak misalnya kita pengen nyari nyari apa ya, di sebuah keranjang gitu ada banyak barang, kita pengen nyari satu barang, ya kan kita kan harus ambil satu-satu ya. Dan kita sendiri juga nggak tahu barangnya di situ ada berapa macam, ada berapa banyak gitu. Kita nggak ngerti jumlah barangnya. Kalau pakai for kan kita harus tahu batasnya ya. Pakai for tadi kan kita kan pakai yang namanya range. Range ini kan kita berarti membatasi. Batasnya adalah 10. Ya, udah jelas itu loh. Iterasi ini akan berjalan ya maksimal akan 10 kali. Ya. Itu pakai for. Jadi kalau pakai for itu kita harus tahu batasnya kapan. Nah, kalau pakai while itu sebenarnya lebih cocok kalau misalnya kita nggak tahu batasnya, ya. Kita nggak tahu batasnya kapan, ya. Ya itu pakailah while. Gitu. Contohnya ya misalnya kita punya sebuah dokumen yang cukup banyak isinya begitu, terus kemudian kita pengen cari satu kata di situ. Nah, kan kita nggak mungkin ngitung ya. Nggak mungkin ngitung ada berapa kata di situ. Ya kelamaan kalau harus ngitung dulu ya. Kayak misalnya di apa namanya? Di kamus gitu ya. Saya suruh kalian ngitung ya, di kamus nih ada berapa kata di situ, setengah mati ngitungnya ya. Ya kan? Hitungnya setengah mati, masa harus dibaca dulu satu-satu sampai belakang dihitung kelamaan ya. Ngitungnya tuh lama gitu loh. Proses untuk menghitung itu sendiri sudah lama itu. Jadi nggak usah dihitung, langsung kita cari aja kayak gitu. Itu pakai while ya. Ketika kita nggak tahu batasnya, silakan pakai while. Ya, karena ini kondisinya bisa macam-macam ya. Yang penting dia menghasilkan nilai true gitu aja. Ya, kebetulan di sini kondisinya dia dibatasi pakai ini, ya, pakai pakai apa namanya angka gitu, seperti itu. Jadi memang fungsinya berbeda, tujuannya antara while sama for itu berbeda, gitu. Kalau for ini kan dia nggak bukan isinya kan bukan berupa statement true or false, ya. Tapi kalau while ini isinya statement true or false, gitu. Perbedaannya yang basic di situ. Oke. Kemudian sudah habis ya. Ini guided ya kita baca aja ya nggak usah praktekin. Ini tipe data tadi sudah ya, integer di Python ini saya kurang tahu dia bisa sampai berapa karakter ya. Coba saya bikin ya, saya ngetikin angka yang sangat panjang, kemudian saya print bisa nggak ya? Bisa ya ternyata ya. Bisa. Kalau di bahasa yang lain, C++ atau Java itu nggak bisa sebanyak ini ya. Batasnya tuh kalau nggak salah 2 triliun atau 2 miliar ya. Karena ukurannya sekitar 4 bit ya. 4 bit. Itu 4 bit kali 4 byte, 4 byte ya. 4 kali 8 32 bit ya itu dihitung aja lah 32 bit itu berapa? 2 pangkat 32 itu. Itu nilai maksimal integer. Gitu. Coba kalau saya operasikan matematika ya. Ini panjangnya sama ini. Harusnya angka terakhir 90 ya. Kita lihatnya di situ aja. Kemudian C sama dengan A plus B. Kadang-kadang kalau misalnya meskipun bisa nampung angka sebanyak ini, terus kemudian diolah pakai operasi matematika itu error ya. Kadang-kadang bisa jadi kayak gitu. Tapi kita lihat, oh ternyata enggak. Tetap betul. Saya lihatnya yang 3 angka terakhir aja ya, 390 ya. Ini 375 plus 015 ya 390. Dijamin betul. Ya. Itu salah satu keunggulan dari Python ya. Angkanya nggak terbatas ya, ngolah data segede apapun nggak masalah ya. Beda kalau Java tuh 2 miliar, Java integer maksimum value ya. 2 ya ini 2 miliar, 2 1 2 3 4 5 ya kan 2 miliar ya. Betul. Ada 9 digit ya. 2 miliar.
angka. Gitu. C++ juga sama ya, segitu juga. Tapi Python, wah ini berapa ini? Sampai nggak tahu sebutannya apa ya, miliar jauh ya. Gitu. Cuma ya itu loh, kalau dilihat, wah ini Python jauh lebih keren dong, bisa nyimpen angka sebanyak ini gitu. Cuman di balik ini ya, sebenarnya Python itu memakan memori yang cukup besar dibandingin dengan Java ya, dibandingin dengan C++. Java atau C++ kalau mau dibikin kayak gini ya, kalau si pembuatnya mau ya bisa-bisa aja gitu loh. Ya. Jadi kalau si apa namanya pembuat bahasa Java sama C++, kalau pengen dibikin seperti ini ya bisa-bisa aja gitu. Saya yakin mereka mampu lah gitu. Tapi kok kenapa kok nggak dibikin kayak gini? Ya karena itu tadi ada tujuannya kan. Ini kebetulan dipakai di komputer, ya di laptop ya mungkin kuat-kuat aja ya, memorinya kan lumayan. Nah sekarang kalau misalnya nih kalian bikin program ya akan ditanam ke dalam sebuah perangkat smart device gitu ya. Misalnya yang pakai microcontroller ya, misalnya smart lamp ya, lampu pintar ya, lampu pintar yang bisa kita remote gitu ya. Di dalam program itu kalian bikin sebuah variabel ya, ada proses perhitungan buat milih warna lampu misalnya pakai angka yang sepanjang ini pasti langsung crash ya. Karena apa namanya? Komputer atau microcontroller yang dipasang di perangkat-perangkat IoT gitu ya, kayak lampu, kayak kulkas atau kayak ya IoT lah. Itu memorinya sangat-sangat kecil gitu loh. RAM-nya tuh kecil ya, jadi nggak akan kuat ya. Misalnya Arduino ya, Arduino RAM itu berapa ya? Arduino Uno misalnya. Nih, memori usage as reported by compiler 28.000 bytes, berarti 28 kilo. Oh, kecil banget tapi. Oh ya bener ya, cuma 32 kilo. Bayangin kalau kalian apa namanya bikin ya variabel sepanjang ini tadi, ini butuh berapa byte ini ya? Mungkin ini ukurannya sudah mega ya untuk nampung ini ya. Nggak kuat nih dipasang ke sini. Arduino Nano ya. Arduino Nano tuh ini kayak komputer kecil ya, bisa dipasang di nah kayak gini ya. Ini komputer ini ya, tapi sangat kecil ya, bisa dipasang ditanam ke alat-alat gitu. Jadi kalau kalian pengen bikin misalnya apa ya pintu rumah kalian itu misalnya ketika ada orang datang buka otomatis, nah itu misalnya kan itu butuh program. Nah programnya bisa ditaruh di sini ya. Nah kemudian di sini disambungin ke alat ya, sensor dan lain sebagainya untuk menghitung itu. Ya ini apa namanya ukuran memorinya segini doang. Jangan dibandingin sama komputer. Kalau kalian bikin variabel kayak gini ya langsung hancur dia. Ya. Bayangin aja Java itu Java integer byte itu kalau nggak salah 4 byte ya. Ya ini Java itu 4 bytes ya. 4 bytes. Sementara RAM-nya ini 32 kilobytes, berarti 32.000 ya. Dia hanya bisa menampung 8.000 nilai integer ya. Kalau ukurannya 4 bytes ya. Gitu. Tapi kalau ukurannya kayak gini udah nggak kuat duluan ya. Hancur duluan. Gitu. Ya itulah kenapa kalau kalian dengar pasti yang namanya IoT itu bahasanya pasti pakai C++ ya. Kalau kalian mau bikin program untuk ini pasti C++ karena kalau Python ya kayak gini nih. Dia nggak ada batasan untuk variabel, untuk ukuran itu kalau dipaksain ditanam di alat yang kecil-kecil ya hancur pasti. Gitu. Oke, itu tentang variabel ya. Ini integer, float, string, boolean. Nah, kalau yang ini list, tuple, set, dictionary kita bahas waktu pertemuan 3 aja ya. Intinya ya ini list itu kayak array, ya semua kayak array, ya mirip array, cuman karakteristiknya berbeda. Ya, gitu.
Ini nanti bisa dicoba sendiri aja ya. Kalau saya coba kelamaan ya, banyak yang harus diketik. Jadi saya bahas singkat aja ya. Ini fungsi type ini untuk mengetahui tipe data ya. Mengetahui tipe data dari sebuah variabel. Nah, variabelnya kebetulan namanya integer. Yang nanti outputnya di sini ya integer gitu. Karena isinya angka ya. Kalau isinya pecahan ini tipenya float ya. Kalau karakter ya string ya. Kalau true or false ya boolean ya gitu. Terus kalau yang ini sih ini sudah masuk ke data structure ya, struktur data ya, karena kita bisa menyimpan banyak value begitu ya. Tapi kita bahas besok-besok aja. Kemudian ini ada yang keliru ini ya. Ini harusnya nggak pakai petik ya. Petiknya kalau mau pakai di sini juga ada petik. Petiknya dua kiri kanan. Nanti saya perbaikin. Kemudian ya ini coba ngeprint function tadi juga sudah. Oke, unguided. Oh iya, untuk praktikum kan kalian disuruh bikin itu ya, laporan praktikum. Itu laporan praktikum itu isinya adalah ini ya, apa namanya rangkuman singkat ya di untuk pertemuan hari itu beserta ini ya, unguided-nya. Tapi yang pertemuan pertama tadi sudah belum ya? Sebentar. C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, di sini pertemuan 5 ya, baru mulai ya. Kalau yang kemarin semester lalu dari awal sih sudah ada ya bikin laporannya. Ini baru pertemuan ke-5. Oke, ya, nggak apa-apa. Berarti belum ada yang ini. Nanti pertemuan 5 baru mulai gitu. Ya nanti kalau mau bisa coba-coba aja ya ini. Eh, Barangkali ada yang pengen review Python udah lupa-lupa gitu, coba-coba ya ini. Ini ada basic basic programming di Python. Kalau besok, nah kita sudah masuk ke struktur data ya, kita bahas yang tadi tipe apa kayak list, tuple, set. Sebentar, list, tuple, set itu pertemuan 3. Oh enggak, pertemuan 2 benar. Besok. Pertemuan 3 kalau itu. Uh, Sebentar. Oh, sebentar. Kayaknya modulnya ada yang salah urutannya ya. Ini modulnya pertemuan 2 masih ini. Oh iya, iya. Ketuker dibalik ya. Jadi minggu depan kita bahas yang ini pertemuan 4 ya. Baru nanti minggu depannya pertemuan ini 2. Nanti saya tukar aja lah. Saya bilang Pak Yuan dulu karena ini kan modulnya itu apa namanya? Kaptennya Pak Yuan ini. Nama pertama. Saya nama terakhir yang bikin ya. Nanti saya bilang ke Pak Yuan dulu mau ditukar apa tetap kayak gini urutannya itu. Karena kalau materinya urutannya harusnya ini ya, ini pertemuan 4 nih. Yang ini pertemuan 3. Ya kalau di sini di modul pertemuan 2 gitu. Oke, kayaknya itu aja ya. Modulnya sudah habis. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Pak, kira-kira kalau dia keamanan jaringan atau server, Python dipakainya seperti apa ya, Pak? Sama penasaran kalau scripting itu bedanya apa ya, Pak? Oh, scripting. Eh, Gini, kalau scripting ya, scripting itu kalau setahu saya itu dia itu komen-komen yang kita pakai untuk ini, untuk komputer ya.
kalau di apa namanya di OS ya, sistem operasi ya, scripting tuh ini kalau misalnya saya ngetik perintah nih buat ngelihat ya, ini kan saya di desktop, di desktop saya punya file apa aja ya, saya punya file apa aja, nah saya bisa ketikin ls, nah ini namanya scripting ya, ls ini scripting gitu. Terus kemudian saya mau ngeran Python tadi ya, saya ketikin Python test.py. Nah ini namanya scripting tuh kayak gini nih. Ini kan sebenarnya bisa kita taruh dalam sebuah file ya, tulisan-tulisan tadi ya. Misalnya saya campur ke dalam sebuah file tadi, misalnya saya ngetikin ls, kemudian saya tulis Python test.py. Nah ini namanya scripting. Terus kemudian ini dijalanin ya. File ini dijalanin maka hasilnya seperti ini tadi. Gitu. Bedanya sama coding apa? Ya bedanya kalau scripting itu isinya cuma baris-baris perintah yang bertujuan untuk apa namanya memanipulasi sistem operasi gitu, memanipulasi komputer. Kalau coding kan kita bikin program ya, ada logika di situ, ada paling gampang sih ada ini, ada if else, ada looping, ada statement control ya. Kalau scripting itu nggak ada kayak gituan ya. Scripting tidak ada, kita nggak perlu bikin looping, nggak perlu bikin, ya emang nggak ada soalnya ya gitu. Nah kalau di keamanan jaringan ya saya kurang tahu sih di dalamnya bahas apa, tapi kayaknya kan mainan router ya, mainan router kayak gitu-gitu kita misalnya nih apa namanya ada komputer ya, sebuah router terus terhubung ke jaringan gitu, terus kemudian di balik di situ ada sebuah lab ya, di lab ada 10 komputer ya, ada 10 komputer. Nah, kemudian kalian ngatur supaya nih yang bisa connect ke server itu dibatasin hanya 5 komputer aja, misalnya kayak gitu, 5 komputer pertama gitu misalnya. Nah, itu kan harus bikin ini scriptingnya gitu misalnya. Gitu. Jadi kalau scripting itu bukan bikin program ya, tapi bikin baris-baris perintah yang tujuannya untuk memanipulasi sebuah mesin. Ya mesinnya bisa router, bisa komputer, bisa macam-macam. Gitu. Kalau setahu saya sih gitu ya. Kalau istilahnya ini ya, scripting base shell script. Nah, ini kalau di komputer istilahnya ini base shell script di Linux ya, biasanya kan pakainya kan Linux ya. Nih perintah-perintahnya itu kayak gini. Mana ya contohnya ya? Nah, ini ya ada sih bikin function. Tuh, apa iki? Nah, kayak gini-gini isinya codingnya. Nah, ini kayak gini. Ini kan sebenarnya itu perintah dijalanin di command prompt juga bisa ya. Gitu. Ini perintah-perintah di command prompt kayak gini nih. Oh, sekarang ternyata bisa support ini ya. While for bisa pakai logic sekarang. Keren juga. Saya soalnya nggak mendalami ini ya, jadi nggak tahu. Ini yang jago kayak gini tuh Pak Willy ya. Pak Willy itu mainannya server terus jaringan kayak gitu tuh. Ya, ini istilahnya ini Basel script gitu. Jadi scripting tuh isinya ya sama lah, mirip-mirip kayak bikin source code ya, cuman goal-nya berbeda gitu. Ini. Nah, ini kan kalau dijalanin di command prompt kan kayak gini nih. Ya kan? Jalan kita kan bisa ngetikin echo hello world di sini bisa nggak ya? Echo ya hello world. Wah, malah buka programmu begini. Oh ya gitulah, beda. Ini di Linux ya. Ya gitu pokoknya ya. Seperti itu. Nanti tinggal disimpan ke dalam sebuah file ya. Baris-baris perintah tadi .sh, sh itu singkatan dari shell ya. Terus kemudian dijalanin gitu. Wah, membingungkan juga ya, Pak. Enggak sih sebenarnya, karena dulu saya pas kuliah pernah dapat ya. Saya pernah dapat ini. Saya pernah ambil mata kuliahnya ada pas itu pemrograman Unix namanya.
Tujuannya tuh berbeda. Jadi gini misalnya, contoh paling gampang ya, saya dulu salah satu tugasnya nih gini, shell scripting itu. Jadi kan dulu lagu, kalian dengerin lagu kan masih formatnya MP3 ya zaman dulu ya, nggak ada Spotify dan semacamnya gitu. Jadi waktu itu sama Pak Willy ya, dikasih dikasih apa, satu folder ya, satu folder isinya file-file MP3 yang namanya itu nggak jelas ya, namanya itu cuma pakai angka gitu. Nah, tujuan kita adalah bikin bikin perintah shell untuk merename file-file tersebut itu supaya nama filenya sesuai dengan judul lagunya gitu. Jadi ya itu modelnya kayak gitu. Kita kan nge-rename file itu kan hanya bisa dilakukan ketika kita bisa memanipulasi sistem operasi kan. Nah, itu salah satu kegunaan dari shell scripting itu kayak gitu ya. Gitu. Nah, kok bisa dapat judul lagunya dari mana? Dari metadatanya ya. Kan MP3 kan ada metadatanya di dalamnya ya. Metadata kan mungkin kalau sekarang kan nggak tahu, masih saya nggak ada contohnya juga, saya nggak punya file MP3 ya. Tapi kalau kalian misalnya lihat ya, buka file MP3 terus di Windows ketikin properties kan kelihatan nih title-nya kan ada di sini ya. Title-nya nih Dreaming of a White Christmas gitu misalnya. Tapi nama filenya itu misalnya 1.mp3 gitu ya. Nah, itu kita tinggal buka metadatanya, kita ambil bagian ininya, terus kita replace ke title-nya. Gitu. Itu shell scripting. Ya, model-modelnya gitulah. Intinya untuk memanipulasi isi dari komputer gitu loh. Kalau program kan kita kan sebenarnya kita memanipulasi data. Ya, datanya itu kita yang inputin sendiri, kemudian outputnya juga sesuai dengan kebutuhannya mau ngapain. Itu kalau kita bikin program kayak gitu. Tapi kalau ini shell scripting ini itu kita inputannya tuh ya apa yang ada di situ di komputer itu isinya apa sih gitu. Modelnya begitu. Seperti itu. Kalau metadata tuh nggak bisa berubah, bisa sih. Kita ganti bisa aja. Metadata itu kan sebenarnya ya data di dalam data itu, informasi tambahan yang ada di dalam sebuah file gitu. Kalau saya punya foto, ya kalian punya foto misalnya, kalau saya nggak ada foto di sini. Misalnya saya punya screenshot ya, saya get info gitu. Kadang-kadang kan gini ya, kalau kalian punya kamera, ya kalian foto dari kamera, terus kalian buka di sini, propertiesnya kalian di sini kelihatan tuh kameranya apa kan nongol kan, ya. Tapi di sini kan karena ini screenshot jadi nggak ada info kameranya. Tapi kalau ini foto dari kamera harusnya ada ya, kamera tipenya apa. Nah itu disebut metadata ya. Kalau mau diganti bisa nggak? Kalau di Windows itu bisa ya, tapi kalau di sini tempat saya kok saya ganti nggak bisa ya. Kalau di Windows yang MP3 tadi di properties itu bisa diubah ya. Saya dulu pernah coba bisa diubah. Mau digonta-ganti bisa. Gitu. Seperti itu. Ya kalau kamu tanyanya scripting untuk keamanan jaringan berarti untuk server ya itu tadi kaitannya dengan misalnya nih servernya lagi penuh ya, yang akses misalnya kamu pengen batasin servernya tuh yang bisa akses cuma 100 orang gitu. Terus ada 200 orang masuk ya, yang 100 sisanya suruh nunggu dulu gitu. Nah, itu pakai scripting. Kalau nggak dibatasin kayak gitu kan 200 tuh bisa langsung masuk semua dan sistemnya jebol ya gitu. Misalnya gitu. Seperti itu. Kalau dibilang susah ya sebenarnya enggak kok. Ya cuman beda aliran aja ya sama ini sama coding ya. Oke, sip. Ada lagi yang mau nanya mungkin yang lain? Jadi kalau scripting bahasanya bukan Python ya. Bahasanya bukan pakai bahasa Python, bahasanya tergantung sistem operasinya. Jadi scripting di Windows sama di Linux itu berbeda ya. Termasuk kalau jaringan nanti scriptingnya misalnya pakai router merek A sama merek B itu juga bisa jadi berbeda ya. Karena itu tergantung sistem operasi ya. Sistem operasi dalamnya pakai apa sih itu. Gitu. Yang lain ada yang mau nanya mungkin seputar
review materi hari ini atau yang lainnya? Sepertinya nggak ada. Ya sudah, kalau tidak ada, ini bisa kalian coba lagi ya, kalian refresh lagi, review lagi, karena mungkin banyak yang lupa ya, udah liburan cukup lama ini 2 bulan lebih, ya biasanya banyak yang ngeblank terusan ya. Pemanasan dulu sebelum minggu depan kita mulai lebih teknis ya. Oke, ya kalau nggak ada yang ditanyain, saya rasa kuliah hari ini cukup sampai di sini ya. Presensi jangan lupa ya, jangan lupa presensi ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.